بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam majelis ilmu ini yang tersimpul dalam pesantren weekend di masjid yang mulia ini, insyaallah taala. Semoga langkah kaki kita menuju majelis ilmu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan menjadi saksi bagi kita bahwa kita melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu muda kita. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali di dalam memahami dasar-dasar akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian ingin saya jelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembagian tauhid, di mana tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat yang menjelaskan tentang tauhid, yang mana kemudian para ulama mengelompokkan dalam rangka memudahkan kita memahami tentang tauhid itu sendiri. Adapun tauhid secara syariat itu maknanya adalah ifradullah ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan juga asma dan sifatnya. Dan nanti berdasarkan ta'rif tersebut, definisi tersebut, maka para ulama membagi tauhid ini menjadi 3 bagian. Artinya para ulama telah mengumpulkan, meneliti dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bahwa pembahasan kaitannya dengan tauhid itu bisa dikelompokkan pada 3 bagian ini. Tidak ada keempat atau kelimanya. Bahkan sebagian ulama mengelompokkan ada pada 2 bagian. Ya. Sebagian ulama mengelompokkan pada 3 bagian. Ini untuk memudahkan kaum muslimin di dalam memahami apa itu tauhid. Dan juga akan menjadikan mereka memahami bahwasanya ternyata ada di antara kaum muslimin yang masih terjerumus dalam sebagian tauhid, yang justru terkadang tauhid itu adalah tauhid yang merupakan inti daripada dakwah Rasulullah SAW dan juga dakwah para nabi sebelumnya. Baiklah, silakan dibaca tentang macam-macam tauhid.
pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Berikut ini penjelasan masing-masing terkait dalilnya. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah maksudnya mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Bisa juga kita katakan bahwa tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam tindakannya. Contoh tindakannya adalah menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain sebagainya. Nah, pembagian tauhid ini para ulama sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, mereka membagi tauhid ini itu berdasarkan penelitian mereka dari ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang ada. Jadi pembahasan kaitannya dengan mentauhidkan Allah itu terkelompokkan pada 3 bagian tauhid ini. Ya, jadi keliru kalau ada yang mengistilahkan atau mengatakan, oh, pembagian tauhid itu sama seperti orang yang mengatakan ya Tuhan dibagi 3 atau Trinitas 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tidak demikian. Ya, ini tidak lain adalah dari orang-orang yang mereka tidak memahami apa itu tauhid itu sendiri. Karena itu para ulama tidak lain mempermudah membagi pembagian ini untuk mempermudah kita untuk memahami apa itu tauhid itu sendiri. Ya, karena sebagian orang masih terjerumus dalam sebagian tauhid. Walaupun mungkin tauhid yang lain sudah memilikinya. Contoh sebagian orang ya meyakini Allah sebagai Tuhannya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki kepadanya, Allah yang menyembuhkannya, Allah yang memberikan yang menghidupkan, mematikan. Akan tapi ternyata kalau kita lihat kesehariannya, kalau dia berdoa bukan minta kepada Allah. Kalau dia ya berdoa bukannya kepada Allah tapi justru kepada mayit atau kepada selain Allah pada umumnya. Maka jelas ini menunjukkan keyakinannya Allah sebagai Tuhannya, tapi telah dia batalkan di mana dia dalam hal menyembah bukan kepada Allah. Dalam hal berdoa meminta bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Padahal kedua-duanya adalah seharusnya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya dan tindakannya. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Itu demikian. Sebagaimana tadi pengertian tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tindakan Allah contohnya? Ya tadi menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menumbuhkan tumbuhan, menurunkan hujan, ya, menyembuhkan yang sakit, mengatur alam semesta ini, ya, menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan matahari di barat, ya, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menumbuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah. Itu dalam hal itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di situ surat Al-A'raf ayat 54. Ya. Sebutkan bahwasanya ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah atau ingatlah bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur, yang memerintah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, dilanjutkan silakan.
Tauhid yang kedua. Yang kedua, tauhid uluhiyah, disebut juga tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah maksudnya mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal perbuatan hamba. Contohnya perbuatan hamba adalah sholat, puasa, haji, tawakal, nazar, tasaddaq, berharap, cinta, dan sebagainya. Baik. Ini tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah atau disebut juga tauhidul ibadah. Artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Perbuatan hamba itu maksudnya apa? Yaitu perbuatan hamba berupa ibadah, amal saleh. Kalau tadi yang pertama, tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Ya, tindakan-tindakan yang hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Menciptakan, adakah selain Allah yang dapat menciptakan? Tidak ada. Ya, menghidupkan dan mematikan, itu juga hanya Allah saja yang dapat melakukannya. Adapun tauhid uluhiyah adalah tauhid kaitannya dengan penyembahan seorang hamba. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang harus ditujukan hanya kepada Allah saja. Itulah yang disebut dengan tauhidul ibadah. Artinya seorang hamba ketika melakukan ibadah hanya semata-mata untuk Allah. Semata-mata ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Apa contohnya? Ya, di sini disebutkan contoh-contoh ibadah, ada salat, ada puasa, ada haji. Itu ibadah-ibadah zahir yang nampak, yang dilakukan anggota badan. Ada juga ibadah-ibadah yang batin, tidak terlihat, merupakan amalan hati. Seperti apa? Tawakal. Kemudian cinta, mahabbah. Berharap, roja. Khauf, rasa takut. Ya, itu semua adalah bagian dari amalan-amalan hati yang tidak nampak. Sehingga dalam hal ini, ya, hendaknya kita ketika melakukan ibadah-ibadah, baik itu yang bersifat lahiriah, amal perbuatan yang kita lakukan dengan anggota badan kita yang nampak, ataupun amal perbuatan yang kita lakukan dengan hati kita, batin kita yang tidak nampak, yang biasa disebut dengan keyakinan, keimanan, keikhlasan, dan seterusnya. Maka hendaknya harus murni mengesahkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya banyak sekali disebutkan dalam ayat Al-Quran. Di antaranya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama maksudnya menjelaskan liya'budun liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku. Kemudian juga dalam firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah atau janganlah kalian berbuat ya kesyirikan. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Demikian pula firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang utusan, melainkan kami wahyukan kepada utusan tersebut agar mengatakan kepada umatnya, ya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Oleh karena itu sembahlah aku oleh kalian. Nah, ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban kita mengesahkan dalam masalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat maksudnya menyifati Allah, mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan untuk dirinya.
berupa sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan tanpa takyif, atau menanyakan bagaimana hakikatnya. Tamtsil atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tahrif mengatur sifat Allah, dan ta'kid menyandarkan sifat Allah. Baik, ini yang ketiga. Ketiga dari pembagian tauhid, yaitu terkait dengan tauhid asma wa sifat. Maksudnya apa? Maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tidak boleh memberi nama Allah yang Allah tidak berikan nama untuk dirinya. Kita tidak boleh memberikan sifat kepada Allah, sifat yang Allah tidak sebutkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau hadis. Yang kita diwajibkan adalah apa? Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah melalui lisan Rasulnya. Kita yang diwajibkan adalah menetapkan nama bagi Allah dari nama-nama yang telah Allah sebutkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Itu begitu. Sebagaimana disebutkan di sini, yaitu mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah sifati untuk dirinya, ya, dan juga apa-apa yang Rasulnya sifati untuk Allah Subhanahu wa taala berupa sifat yang sempurna, sifat yang agung. Demikian pula memberi nama dengan nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk dirinya, dan memberi nama-nama Allah yang Rasulnya sebutkan nama-namanya di dalam hadisnya. Ya, di sini disebutkan tanpa takyif, tanpa tamsil, tanpa tahrif, dan tanpa ta'til. Apa maksudnya? Artinya ketika kita mengimani, mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya tadi, kita tidak boleh melakukan 4 perkara tersebut. Apa saja 4 perkara tadi? Yang pertama, takyif. Ya. Tidak boleh ketika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, kita menanyakan bagaimananya. Ya. Misalkan kita menetapkan bagi Allah, Allah itu memiliki wajah, Allah itu memiliki tangan. Tidak boleh kemudian kita mengatakan bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Tidak boleh, karena Allah tidak mengabarkan hal itu, tidak menceritakan tentang bagaimana wajah Allah, tangan Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kewajiban kita hanya mengimani. Ketika Allah menyebutkan Allah memiliki tangan, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah memiliki wajah, kita imani sebagaimana apa yang telah disebutkan, tanpa kita membagaimanakan. Bertanya bagaimana sih, tidak boleh yang seperti itu. Atau yang kedua, tanpa tamsil, yaitu menyerupakan. Tidak boleh pula kita menyerupakan. Maksudnya menyerupakan apa? Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allah memiliki tangan, tentunya tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluknya. Nah itu, oleh karena itu tidak boleh kita menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, walaupun secara nama itu sama, tapi secara hakikatnya Allah tidak menceritakan. Secara hakikatnya Allah tidak menyamakan pula dengan milik makhluk. Antar makhluk saja kita maukah disamakan? Kita punya tangan atau tidak? Kita punya tangan. Kera punya tangan? Iya, kera punya tangan. Maukah kita disamakan? Tangan kita sama dengan tangan kera? Kan tidak mungkin, Pak. Tidak ada yang mau. Ini sesama makhluk. Sama-sama makhluk. Oleh karena itu, yang sama-sama makhluk saja tidak mau disamakan antara jenis makhluk yang satu dengan yang lainnya, terlebih yang Maha menciptakan. Terlebih lagi yang Maha menciptakan. Sebenarnya simpel saja.
ketika kita mau mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama, yaitu mengimani apa yang datang dari Al-Quran tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyamakan dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga, tanpa tahrif. Tanpa tahrif, tanpa merubah. Apa merubah maksudnya? Tanpa merubah maknanya. Ya, di situ tanpa takwil. Merubah maknanya. Sebagian merubah tangan Allah itu dimaknai dengan kekuasaan. Ini namanya takwil, merubah makna namanya. Ya. Maka yang seperti ini dilarang dalam apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memahami bahwasanya ketika Allah telah menyebutkan sifat seperti ini dan maknanya sudah jelas, maka tidak boleh kita takwilkan kepada makna yang bukan makna aslinya. Karena itu perbuatan orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya, perbuatan orang-orang yang menyimpang. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah keyakinannya dalam masalah ini tidak boleh merubah-rubah, baik merubah lafadznya atau merubah maknanya, atau yang disebut dengan takwil tadi. Yang terakhir taktil. Taktil itu menolak. Ya? Taktil itu apa? Menolak. Menolak bisa meniadakan sifat Allah. Menolak bisa menolak secara lafadznya. Ya. Lafadz ini ditolak atau maknanya ditolak. Nah, itu begitu. Maka oleh karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini terkait dalam masalah memahami nama-nama dan sifat Allah, maka tidak boleh takyif, membagaimanakan, menanyakan bagaimana sih, tidak boleh. Yang kedua, tamzil, menyerupakan dengan makhluknya, tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini berarti Allah telah menafikan, meniadakan adanya kesamaan, adanya keserupaan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Walaupun sama-sama namanya. Manusia punya pendengaran, Allah punya pendengaran atau tidak? Allah Maha mendengar. Manusia juga bisa mendengar? Bisa mendengar. Allah Maha melihat. Manusia juga bisa melihat? Bisa melihat. Oleh karena disebutkan wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Akan tapi tentunya penglihatan Allah, pendengaran Allah itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Nah, itu demikian. Ini secara ringkas kaitannya dengan masalah at-tauhid asma was sifat. Baik, selanjutnya tentang faidah penting. Ya, faidah penting di dalam kaitannya dengan pembagian tauhid. Nah, silakan. Beberapa faedah penting tentang tauhid. Yang pertama, tiga pembagian tauhid tersebut saling berkaitan, di mana masing-masingnya tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan salah satu tauhid dan tidak melakukan tauhid yang lainnya, maka ia belum bertauhid. Yang kedua, hendaknya ada mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan manfaat dan meninggalkan madarat, dan yang mengatur segala urusan. Namun mengapa mereka tidak memasukkan mereka ke dalam Islam? Baik. Ini diantara yang perlu difahami, diantara faidah penting yang perlu difahami adalah yang pertama, bahwa pembagian tauhid dengan tiga bagian tadi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi itu saling adanya keterkaitan. Dikatakan kullu nau'in miha la yanfaqu 'anil akhar.
bahwasanya masing-masing dari bagian tadi tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Barang siapa yang mendatangkan salah satu macam dari tauhid tadi tapi tidak mendatangkan yang lain, maka dia belum dikatakan orang yang bertauhid. Makanya tadi ada sebagian yang mengakui Allah itu yang menciptakannya, Allah itu yang memberi rezeki kepadanya, Allah itu yang menyembuhkannya. Tapi ketika dia minta rezeki bukan minta kepada Allah, maka berarti di sini dia dilihat dari sisi mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan memberi rezeki itu benar, tapi dalam hal ibadah mentauhidkan uluhiyah dia masih belum, ya, sehingga belum dikatakan bertauhid secara sempurna, belum dikatakan tauhid, orang yang bertauhid, karena masih mendatangkan sebagian dan belum mendatangkan yang lainnya. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan, saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketika dia minta kesembuhan, bukan minta kesembuhan kepada Allah, datang kepada dukun, datang kepada tukang sihir, datang kepada dokter, wahai dokter sembuhkan aku. Berarti ini meminta kesembuhan bukan kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara perkara penting yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita melihat orang-orang kafir dahulu yang Rasulullah SAW memerangi mereka, terjadinya perang Badar, terjadinya perang Uhud, terjadinya perang Ahzab, itu tidak lain kepada orang-orang yang musyrik dalam hal ibadah. Mereka, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah, mereka itu meyakini Allah yang menciptakan mereka. Mereka itu meyakini Allah yang memberi rezeki kepada mereka, meyakini Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Mereka mengakui Allah itu yang mendatangkan madarat, yang mendatangkan manfaat, mencegah madarat. Mereka mengakui Allah yang mengatur segala urusan, akan tetapi mereka tidak mau menyembah Allah. Menyembahnya kepada selain Allah, kepada berhala, Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Oleh karena itu mereka dalam hal ini, dalam hal rububiyah telah mengakuinya, tapi dalam hal uluhiyah Allah mereka tidak mentauhidkannya, sehingga mereka belum dikategorikan masuk Islam, ya, sehingga mereka belum dikategorikan sebagai muslim. Oleh karena itu Rasulullah memerangi mereka karena mereka tidak mau mengakui la ilaha illallah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Ya, apakah ada orang yang dapat memiliki pendengaran, penglihatan, dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mengatur segala urusan? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, itu ketika ditanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini Allah semua yang melakukannya. Faqul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak mau menyembah Allah? Itu begitu. Nah, ini berarti mereka dalam hal tauhid uluhiyah tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Silakan. Ketiga, tauhid uluhiyah adalah inti dakwah para rasul, karena ia merupakan fondasi yang dari sana bangun semua amal. Jika tauhid tersebut tidak terwujud, maka semua amal tidak akan sah. Hal itu karena jika tauhid uluhiyah tidak ada, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu syirik. Sedangkan perseteruan antara para rasul dengan umat mereka sebabnya adalah karena masalah tauhid ini. Oleh karena itu, tauhid ini wajib diperhatikan, dipelajari masalahnya secara mendalam, dan dipahami pokok-pokoknya. Baik, semoga ini bisa difahami. Kita lanjutkan tentang keutamaan tauhid
dan pentingnya tauhid. Ini sudah belum? Utamaan tauhid. Belum ya? Baik. Dibaca secara ringkas. Yang pertama. Yang pertama, tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Tauhid adalah penopang Islam yang paling agung. Tidak mungkin bagi seorang masuk ke dalam Islam kecuali apabila bersaksi terhadap tauhid. Mengakui ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah dan meniadakan peribadatan kepada selainnya. Nah, ini adalah yang menunjukkan tentang urgensi tauhid dan keutamaannya. Di mana tauhid adalah merupakan rukun Islam yang paling agung karena disebutkan yang pertama sebagai rukun Islam yang pertama. Baik, yang kedua. Yang kedua, tauhid adalah perkara paling penting dan perkara yang paling wajib. Tauhid didahulukan di atas semua amal dan perkara penting yang harus dikedepankan karena kedudukannya yang besar dan urgensinya yang agung. Tauhid juga merupakan hal yang pertama kali diteguhkan. Rasulullah SAW pernah bersabda pada Mu'adz radhiyallahu anhu saat beliau mengutusnya di Yaman. Baik. Yang kedua, di antara yang menunjukkan tentang betapa pentingnya tauhid itu adalah bahwa tauhid itu merupakan perkara yang terpenting dan perkara yang pertama kali diwajibkan. Ketika seorang muslim balik, pertama kali dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Amal-amal perbuatan tidaklah akan diterima kecuali ketika dia mentauhidkan Allah. Ya, di antara perkara yang menunjukkan tentang bahwa tauhid itu adalah perkara yang pertama kali harus dilakukan, di mana Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, yang di sana banyak ahli kitab. Artinya orang-orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah, mereka berbuat kekufuran. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepadanya agar mendakwahkan kepada mereka yang pertama kali adalah mentauhidkan Allah, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, atau dalam riwayat yang lain yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, semua ibadah tidak akan diterima tanpa adanya tauhid. Oleh karena itu, tauhid adalah syarat sahnya ibadah dan asas untuk diterimanya. Dan suatu ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali disertai tauhid, sebagaimana sholat tidaklah disebut sebagai sholat kecuali disertai waktu suci. Jika syirik masuk ke dalam ibadah itu, maka rusaklah ibadah itu. Seperti halnya hajat ketika masuk ke dalam waktu. Bahkan suatu ibadah jika tidak ada tauhid maka menjadi syirik yang merupakan amal itu yang rusak amal itu dan menghapusnya serta menjadikan pelakunya kekal di neraka. Nah, ini yang ketiga, yaitu bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidaklah akan diterima kecuali kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya mentauhidkan Allah itu merupakan syarat diterimanya amal. Syarat seseorang itu amal ibadahnya dikatakan sah. Dan ibadah tidaklah akan disebut ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, tidaklah disebut salat yang sah kecuali kalau dia bersuci. Maka kalau seseorang itu melakukan amal ibadah lalu berbuat kesyirikan, itu sama saja sholat ketika itu dalam keadaan batal, ya, tidak bersuci, maka sholatnya tentunya tidak akan sah. Dan demikian pula seseorang ketika tidak mentauhidkan Allah, ibadahnya akan rusak, ibadahnya tidak akan diterima, bahkan akan menghapus seluruh amal yang lainnya dan menyebabkannya kekal dalam neraka. Nah, yang keempat. Yang keempat, tauhid adalah sebab memperoleh keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat.
Dalilnya yaitu dalam surah Al-An'am ayat 82. Kata zulm tersebut maksudnya adalah syirik sebagaimana diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari. Itu kafir kalau Allah berkata, mereka itu adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya, mereka juga tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Mereka akan memperoleh keamanan pada hari kiamat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan tauhid secara sempurna, ia akan memperoleh keamanan dan petunjuk yang sempurna, serta akan masuk surga tanpa azab. Dan ini sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang mana mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Lalu para sahabat-sahabat ketika mendengar ayat ini dibacakan, diturunkan, maka mereka berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim?" Kan dikatakan di sini orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Sehingga sahabat-sahabat bingung, sahabat-sahabat merasa, wah ini kita tidak akan selamat semuanya. Kenapa? Mereka memahami kezaliman di sini adalah kezaliman antara sesama, mendolimi orang lain, menyakiti dan seterusnya. Akan tapi Rasulullah SAW menjelaskan, kezaliman di situ bukanlah maksud apa yang kalian fahami. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ya, sebagaimana firman Allah yang lain, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Sehingga di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman yang tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan. Artinya tidak tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikhlaskan dalam ibadah. Ini tidak lain adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka faidahnya adalah ketika seorang itu mentauhidkan Allah, memurnikan imannya tanpa mencampur dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan juga petunjuk dunia dan akhirat. Itu demikian. Nah, yang kelima. Yang kelima, tauhid merupakan sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Bersaksi pula bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan yang diumat roh darinya. Demikian pula bersaksi bahwa surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal. Baik. Adapun yang kelima, dikatakan tauhid, artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan, diselamatkan dari api neraka. Rasulullah telah menegaskan hal itu dalam hadis yang sahih. Ya, disebutkan barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan juga utusannya, dan kalimat yang ditiupkan kepadanya, kalimat yang dilemparkan kepadanya, arti kepada Maryam ibundanya adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga meyakini surga adalah hak, surga adalah benar, neraka adalah benar, artinya benar adanya. Maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini mentauhidkan Allah. Ya, ala ma kana minal amal, apapun amalannya. Artinya ketika dia mentauhidkan Allah, memurnikan dalam masalah ibadah hanya kepada Allah saja, maka dia dijamin masuk surga. Walaupun misalkan dia membawa dosa ketika meninggal dunia, Allah tidak mengampuni, ya tentunya dibersihkan dulu di api neraka jika Allah
tidak mengampuninya. Nah, itu begitu. Tapi tetap saja nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu demikian. Baik, selanjutnya. Yang keenam, tauhid adalah sebab selamatnya hamba dari penderitaan di dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tauhid adalah tempat berlindung bagi musuh-musuhnya dan bagi wali-walinya. Adapun musuh-musuh Allah, maka dengan tauhid dia menyelamatkan mereka dari penderitaan di dunia dan kesulitannya. Nah, kemudian bagi wali-wali Allah yang Sedangkan para walinya, maka dengan tauhid dia menyelamatkan mereka dari penderitaan di dunia dan akhirat serta kesulitannya. Ini adalah sunatullah yang berlaku pada hamba-hambanya. Maka tidak ada yang dapat menghindarkan penderitaan dunia seperti halnya tauhid. Oleh karenanya doa ketika menderita adalah tauhid. Doa Yunus Nabi Yunus alaihissalam di mana tidaklah seorang yang menderita berdoa dengan yang lain dan Allah akan menghilangkan kisahnya adalah tauhid. baik, yang terakhir, yang ketujuh. Sebaliknya, tidak ada yang membuat manusia jatuh dalam berbagai penderitaan yang besar kecuali syirik, dan tidak ada cara untuk menariknya kecuali dengan tauhid. Dengan demikian, tauhid adalah tempat perlindungan bagi semua makhluk, benteng dan kiamat. Yang ketujuh. Yang ketujuh, tauhid adalah hikmah dari diciptakannya manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Zariyat maksudnya agar mereka mentauhidkanku, oleh karena itu tidaklah Rasul diutus, kitab diturunkan, syariat ditetapkan, dan manusia diciptakan kecuali agar Allah diesakan dan disembahnya, tidak selainnya. Baik. Ini diantara faidah-faidah ya atau keutamaan-keutamaan yang menunjukkan tentang betapa urgennya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para nabi dan rasul pertama kali mereka berdakwah yang diserukan adalah bagaimana umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan selanjutnya yaitu tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Coba cari. Itu sebelumnya syarat-syarat la ilaha illallah sudah. Nah, makna syahadat lanjutkan. Sudah semua. Makna la ilaha illallah rukun syaratnya sudah. Nah, silakan dibaca. Yang pertama, syahadat Muhammad Rasulullah. Dalil bahwa Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 128, yang artinya sungguh telah datang padamu seorang Rasul dari kaum sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat belas kasihan bagi binatang kepada orang-orang ini. Lanjutkan. Lalu dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 yang artinya dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Baik. Yang pertama kaitannya dengan persaksian yang kedua dalam rukun pertama dari syahadat dari rukun Islam. Ya, yaitu apa? Syahadat Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Apa dalilnya bahwasanya Rasul Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah? Di sini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat-ayat terakhir yaitu ayat 128 di mana Allah Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Ya. Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang
sungguh bahwasanya memberatkan beliau apa yang kalian rasakan. Ya, penderitaan yang kalian rasakan. Artinya menjadikan Rasulullah SAW berat, menjadikan Rasulullah SAW merasa sedih. Penderitaan yang akan didapatkan oleh kaum Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau berdakwah, mengajak mereka supaya selamat. Kalau mereka terjerumus, tidak mau beriman, maka sungguh Rasulullah sangat sedih. Sehingga azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Sungguh beliau itu sangat semangat supaya kalian itu mau beriman. Ya, artinya apa? Rasulullah begitu semangatnya adalah berdakwah, mengajak umatnya, mengajak orang-orang kafir Quraisy walaupun memusuhi, mengajak keluarganya, tetangganya, ya semuanya orang yang beliau kenali ataupun yang tidak beliau kenali supaya selamat. Ya, kemudian bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasulullah SAW yang sangat mulia. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wallahu ya'lamu innaka la rasul, dan Allah sangat mengetahui sungguhnya engkau adalah utusannya. Adapun berikutnya adalah kaitannya dengan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, yang kedua, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Maknanya adalah meyakini secara pasti dari dalam hati yang sejalan dengan ucapannya, yaitu bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya kepada dua golongan semuanya, yaitu golongan manusia dan jin. nah melanjutkan. Yang ketiga, rukun Muhammad Rasulullah. Rukunnya ada dua, yaitu yang pertama mengakui kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Taala, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah dalam Surat Al-Fatihah ayat 29. Yang kedua, meyakini keadaan beliau sebagai hamba Allah. Dalilnya adalah bahwa Allah menyifati beliau sebagai hamba dalam posisi yang paling mulia, yang diantaranya adalah ketika beliau berdoa beribadah. Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Jin ayat 19, dan bahwa ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu berdesakan mengarunginya. Oleh karena itu, beliau adalah Rasulullah, Rasul yang tidak boleh didustakan dan hamba yang tidak boleh disembah. Baik. Di sini jelaskan tentang pertama makna syahadat Muhammad Rasulullah. Apa maksudnya makna syahadat Muhammad Rasulullah? Dikatakan tasdik at-tasdik al-jazim, yaitu membenarkan dengan sesungguhnya, dengan pembenaran yang datang dari hati yang paling dalam, ya, yang diucapkan dengan lisan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya kepada dua bangsa, yaitu kepada manusia dan jin. Nah, kalau kita melihat bahwa dalam kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di sini ada dua rukun. Rukun pertama mengakui bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Ya, mengakui, mengimani bahwasanya beliau Rasul Allah. Artinya seorang manusia yang memang diistimewakan oleh Allah dengan diberikan wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Itulah yang disebut dengan Rasul. Seorang laki-laki, seorang hamba di antara hamba Allah yang laki-laki, yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat, lalu Allah perintahkan untuk menyampaikan, memberikan peringatan dan kabar gembira kepada umatnya. Itulah Rasul. Dan yang kedua adalah meyakini, mengimani bahwasanya beliau juga sebagai hamba Allah, manusia biasa, sebagaimana yang lain, makan, minum, berjalan di pasar, bernikah, ya, bisa tidur, bisa lupa dan seterusnya. Beliau manusia pada umumnya, seorang hamba, bisa sakit. Ya. Hanya saja apa? Diistimewakan dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifatinya sebagai hamba Allah dalam kedudukan yang paling tinggi.
Dalam firman-Nya tadi disebutkan dalam surat Jin. Oleh karena itu ketika kita meyakini beliau sebagai Rasul Allah, maka tidak boleh kita mendustakan apa yang beliau sampaikan. Sehingga dikatakan Rasulun la yukadzab. Beliau seorang utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Tidak boleh kita mengatakan atau tidak percaya apa yang dibawakan yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, bahwasanya beliau adalah seorang hamba, manusia biasa seperti yang lainnya, makhluk Allah. Oleh karena itu, beliau adalah seorang hamba, tidak boleh disembah. Wa abdun la yu'bad. Beliau seorang hamba yang tidak boleh disembah. Ini supaya apa? Kita tidak terjerumus seperti orang-orang umat-umat terdahulu yang mereka terjerumus menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Ya, demikian. Oleh karena itu, beliau adalah Rasulun la yukadzab wa abdun la yu'bad. Seorang utusan Allah yang tidak boleh didustakan, dan beliau seorang hamba Allah yang tidak boleh disembah. Tidak berlebihan. Tidak boleh memujinya dengan berlebihan. Demikian. Adapun syarat-syarat daripada dan kandungan daripada syahadat Muhammad Rasulullah adalah disebutkan ada 4. Silakan dibaca. Syarat dan konsekuensinya ada 4, yaitu yang pertama membenarkan apa yang beliau beritakan, yang kedua menaati apa yang beliau perintahkan, yang ketiga menjauhi apa yang beliau larang, dan yang keempat tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai yang beliau syariatkan. Nah, ini kandungan yang terdapat di dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Sekaligus sebagai syarat. Artinya tidaklah seseorang itu dikatakan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kecuali telah memenuhi 4 perkara yang disebutkan itu. Apa saja? Yaitu yang pertama, membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Khabar yang Rasulullah sampaikan itu berupa wahyu Allah, baik Al-Quran ataupun hadis. Maka semua yang beliau sampaikan maka harus kita percayai jika itu sahih berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Jadi semua yang beliau perintahkan wajib kita mentaati dengan melaksanakannya. Kalau yang wajib maka wajib kita lakukan. Berdosa kalau kita meninggalkan. Kalau yang beliau perintahkan sifatnya afdaliyah atau sunnah, maka kita sangat dianjurkan menghidupkannya. Walaupun ketika meninggalkannya tidak berdosa. Adapun yang ketiga adalah menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Semua yang beliau larang, semua yang beliau cegah supaya tidak dilakukan, maka hendaknya kita jauh. Dan yang terakhir, tidaklah seseorang itu beribadah, tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini menunjukkan kalau kita mau ibadah ya mencontoh Nabi, mengikuti Nabi SAW, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi, tidak membuat syariat baru, tidak membuat cara baru dalam ibadah. Itu demikian. Ini 4 perkara ini yang merupakan syarat dan kandungan makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Demikian barangkali yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan kepada pembawa acara.